balik nama Lucifer yang diagungkan, di balik simbol cahaya dan kebebasan, ada satu nama tua yang dilupakan dunia, Azazil. Ia bukan mitos, ia bukan legenda. Ia adalah makhluk nyata yang disebut dalam Al-Quran. Makhluk yang pernah tinggal di langit, namun jatuh karena kesombongan. Azazil adalah nama asli dari makhluk yang kini dikenal sebagai iblis. Ia disebut dalam banyak kitab tafsir sebagai pemimpin para malaikat di bumi sebelum penciptaan Adam. Namun saat diperintahkan sujud kepada Adam, ia menolak. Ia berkata, "Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sedang dia dari tanah." Penolakan ini bukan hanya bentuk kesombongan, tapi juga pengingkaran terhadap kehendak ilahi. Sejak saat itu, ia dikutuk, dan nama barunya adalah Iblis yang putus dari rahmat Allah. Namun dalam dunia barat, nama yang populer bukan Azazil, melainkan Lucifer. Dalam tradisi Kristen awal, Lucifer merujuk pada bintang fajar, cahaya pagi yang terjatuh dari langit. Okultisme barat, terutama gerakan satanik, mulai mempopulerkan Lucifer bukan sebagai iblis jahat, melainkan sebagai simbol kebebasan, pemberontakan, dan pencerahan. Lucifer bukan tokoh utama, tapi ia dijadikan ikon, wajah propaganda, pintu masuk kepada kerajaan kegelapan yang sejatinya tetap dikendalikan oleh Azazil. Dari informasi internal mantan Panglima Gereja Setan Asia Tenggara, struktur tertinggi dunia kegelapan terbagi ke dalam lingkaran-lingkaran kuasa. Di tengah, Satan sebagai takhta utama. Di sekelilingnya, Lucifer. Di timur, Belial. Di barat, Leviathan. Di utara, Astaroth. Di selatan, mereka disebut sebagai entitas premium rank di atas para demon Ars Goetia. Lucifer mungkin dipertuhankan oleh manusia, tapi di dalam sistem itu sendiri, ia hanya satu dari 4 jenderal utama. Secara spiritual dan psikologis, Azazil tidak perlu disembah secara langsung. Ia cukup menjadikan manusia berpaling dari Allah dengan menyembah Lucifer, dengan menyembah dewa lokal, dengan menyembah dirinya sendiri. Azazil adalah dalang. Ia lebih tertarik pada penguasaan sistem daripada menjadi ikon kultus. Ia adalah sumber ideologi kebebasan absolut, pengingkaran terhadap takdir, dan pencarian ilusi kekuatan batin. Jika kita tidak memahami struktur ini, kita akan terjebak, terseret oleh simbol, tertipu oleh cahaya, terjerat dalam nama-nama indah yang menipu. Islam datang bukan sekadar membawa Tuhan tunggal, tapi juga mengajarkan cara membedakan cahaya hakiki dengan cahaya palsu. Nur Allah itu tidak menyesatkan, nur Allah membimbing, sedangkan cahaya Lucifer hanya membakar dari dalam. Di episode selanjutnya, kita akan membahas bagaimana para dewa kuno dan raja jin lokal di berbagai peradaban dunia, dari Sang Hyang, Batara, hingga Zeus dan Osiris, adalah bagian dari jaringan kekuasaan iblis yang lebih besar. Tetap bersama kami di serial Tatanan Gaib Antara Cahaya dan Kegelapan.